yakin pasti ditaruh di sini. Al! Al! Iya, Pak. Apaan sih, Pak? Papa sudah bilang berapa kali? Stop panjat tebing! Kamu harus fokus dengan kuliah kamu. Kamu itu sudah besar, Al. Harus Papa ulang-ulang terus. Pak, aku fokus kok ke kuliah aku. Sama seperti yang Papa mau. Udah, Papa tenang aja ya. Terus apa ini? Kamu jangan bohongin Papa ya. Papa nggak suka. Pak, siapa yang bohong sih? Kalau sampai Papa tahu lagi kamu panjat tebing, Papa kirim kamu ke Afrika. Sekolah di sana. Mau kemana kamu? Al! Al! Al, hey, Al buka. Al buka, Al. Al, hey, mau kemana, Al? Emang anak itu ya nggak berubah. Fat, hati-hati bener ya, aku mau ke toilet. Oke. Ada apa? Ada yang pingsan. Pingsan? Mereka udah nggak ada. Ayo buruan. Ini ya buku Isya. Iya cepetan baby. Keren banget gambarnya, Syap. Iya bagus banget sumpah. Jangan sampai cantik kakak lah. Bismillah. Si Fatma kemana? Nar, sorry. Tadi gua kesana, ada yang pingsan. Ada yang pingsan? Terus gimana? Nggak apa-apa sih, udah sadar. Oh ya alhamdulillah. Pulang aman. Aman ya ada. Yaudah, kelas ya. Ya Ciki masih aja dibawa. Masih banyak. Jadi, untuk bentuk packaging produk baru Satin kita akan seperti ini. Udah dilihat semua dari situ? Ya, seperti itu. Dan saya yakin sekali, kalau nanti produk baru kita ini launch, kita akan merebut kembali pasar yang ada. Maaf, rasanya semuanya tidak mungkin dilakukan di saat kondisi perusahaan seperti ini. Penjualan kita baru menurun. Kenapa kita harus mengeluarkan produk baru? Justru itu, Bu. Dengan kita mengeluarkan produk baru kita ini dan kita melakukan terobosan baru, kita akan bersaing dengan merek-merek lainnya. Saya setuju dengan pendapatnya Ibu Mi. Resikonya terlalu tinggi. Karena
Karena hal ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebentar. Tapi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Aruna itu ada benarnya juga. Kita tidak mungkin bertahan dengan kondisi seperti ini terus. Kalau kita bertahan dengan kondisi seperti ini terus, saya pikir kita akan semakin kalah dengan pesaing kita. Iya, menurut saya kita memang butuh sesuatu yang baru. Jadi, yang dikatakan oleh Ibu Aruna, saya pikir itu sangat masuk akal. Produk baru ini akan disukai market dan akan meningkatkan penjualan kita. Dan kita harus mempunyai strategi jitu untuk melakukan itu. Setuju. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Aruna ini, itu akan menjadi produk baru kita saat ini. Aruna ini mempunyai ide yang bagus sekali, terutama mengenai produk Tetrapex. Saya yakin kok, Aruna ini mempunyai produk knowledge yang sangat kuat. Dan saya yakin kalau dia adalah pantas untuk menjadi pemimpin produk tersebut. Dengan segala hormat, Pak, apa tanggung jawab ini tidak terlalu besar buat Ibu Aruna? Kita ini tidak membahas uang jutaan rupiah, tapi miliaran, Pak. Kita terlalu mengambil risiko yang sangat besar dengan produksi baru, apalagi yang memimpin ini Ibu Aruna semuanya. Saya yakin kok, kamu mempunyai skill yang sangat kuat sekali mengenai produk tersebut. Jadi, menurut saya, sebaiknya proyek ini dipimpin oleh Aruna. Baby sama Sabrini gimana ya? Berhasil gak sih? Menurut Iren sih berhasil, cantik. Gimana? Ini cantik gambarnya. Bagus banget, cantik. Kalah punya lo. Apa lo bilang? Sumpah desainnya keren. Lo bisa diem gak? Tapi kan emang bagus, cantik. Coba dia lihat baik-baik. Serah kalian. Tuh kan cantik langsung marah. Tapi kan Iren bener. Yaudah ayo. Gue tolong. Berat tau. Halo Ren ya, Halo, ada apa, Pak? Papa ingin bicara sama kamu. Pak, kalau kita mau bicarakan tentang anak perempuan itu, maaf, aku nggak ada waktu. Nadia, Papa minta tolong. Papa pengen ketemu sama kamu, ini penting sekali. Mar, gue balikin buku lo yang kemarin. Oh iya. Kita hari ini belajar apa sih, Nah? Kita sebentar. Schedule ada di buku gue yang ini. Fat. Apa? Fat. Kenapa? Desain gue nggak ada. Yang bener. Coba cari lagi. Ada yang robek bagiannya. Terus gimana dong? Besok kan udah harus dimasukin. Jadi selama ini Papa mata-matain kita. Papa bukan mata-matain kamu. Papa cuma ingin tahu bagaimana keadaan kamu. Mengharukan sekali ya, Pak. Rania,
Papa ini khawatir sama kamu. Papa tahu, kamu tuh pernah sukses tanpa Papa. Dan itu membuat Papa bangga sama kamu. Dan Bapak juga tahu, kalau sekarang aku lagi gagal. Papa tahu. Dan Papa khawatir. Papa nggak mau terjadi sesuatu terhadap kamu. Bagaimanapun kamu ada putri Papa. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa hubungi Papa atau datang tempat Papa. Papa akan bantu kamu. Nah, gimana? Gue juga lagi mikir. Mikir doang tuh nggak bakal nyelesain masalah. Solusi lo apa? Rasain. Lo nggak akan bisa ikut lomba ini lagi. Iya dong, pasti dia nggak bakal bisa. Loh, kenapa nggak bisa ikut lomba? Iren, Pak Hanif? Saya nggak nyangka ketemu Bapak di sini. Tania, senang bisa ketemu kamu lagi. Udah lama saya nggak lihat kamu datang ke kantor Papa kamu. Gimana kabar kamu? saya baik Pak, terima kasih. Ngomong-ngomong, hasil laporan direksi untuk melanjut produk baru kita sudah ada di meja Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tolong sampaikan salam saya kepada Ibu Aruna ya, Pak. Saya yakin Ibu Aruna akan bisa menjadi pemimpin yang sukses. Dari proyek produk kita yang baru. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Mbak. Sini, Mbak. Iya, Pak. Tolong ya, bilnya bapak-bapak ini semuanya, saya akan bayar. Baik, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Saya permisi, Pak. Hebat sekali ya perempuan itu, Pak. Dan Papa membiarkan dia untuk mengambil semua warisan yang kita punya. Aku tuh udah muak sama semua ini. Mari, coba tahu aja. Halo Mas, kamu udah selesai ketemu Ranianya? Sudah. Tadi sudah pulang. Ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Alhamdulillah. Kamu akan memimpin produk baru kita. Dan keputusan direksi sudah ada di meja saya. Selamat ya sayang. Iya Mas, ini akan menjadi tanggung jawab yang sangat besar buat aku. Kamu pasti bisa saya mengatasi itu semuanya, ya?
Sama-sama. Selamat ya. Nih, Bibi bikinin minuman, Non. Diminum dulu, Non. Iya, Bi. Nanti aku harus ngajarin ini dulu. Diminum dulu, sayang. Ya. Makasih ya, Bi. Iya. Nah. Ngapain ya? Ini aku lagi ngerjain desain baju aku. Ini semua bahan-bahan buat desain kamu? Iya. Banyak banget yang harus diselesain. Ya, Om. Ya, insya Allah waktunya cukup lah sampai hari ini. Emang gokil ponakan Om. Top, salut. Nah, buku lihat desainnya ya. Nih, desain baru ya, Nan? Iya, Om. Desain yang lamanya hilang. Hilang? Nggak, nggak. Kamu yakin gak ada yang bocorin desain kamu? Ya, nggak tahu lah, Om. Tapi yang jelas kalau desain ini mah nggak akan bocor. Soalnya aku nggak nunjukin ke siapa-siapa. Udah Om bantuin ya, biar cepet selesai. Kerjaan kamu banyak banget yang harus dikerjain. Makasih, Om. Ya. Aku bentuk dulu ya. Iya. Permisi, Bu Aruna. Ya, Din. Tadi Ibu ada telepon dari Ikatan Pengusaha Wanita di Warna. Terus mereka bilang apa? Katanya Rani belum konfirmasi masalah peralatan yang akan dipakai acara fashion show. Oh ya, dan dia juga tanya, Rani udah bilang ke kamu belum? Gimana? Mau aku cariin tempat peminjaman yang lain? Udah nggak usah, nggak apa-apa, Din. Mendingan kamu pulang aja, biar aku yang urus semuanya ya. Kamu serius? Ya udah, oke. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Kamu ikut ke dalam nggak? Aku tunggu sini aja deh. Ya udah, aku sebentar aja ya. Kasih rezekinya sedikit, Bu. Saya lapar, Bu. Maaf, Bu, saya belum makan, Bu. Pak, kalau ngemis jangan maksa gitu dong. Pakai megang-megang istri orang lagi. Saya jangan. Maaf, Pak, maaf. Enggak, udah. Biar dia belajar nih sopan santun kayak gimana. Wah, Bapak kalau kamu ngasih, gak usah galak-galak gitu dong, Pak. nyolot lagi. Udah. Ya udah pulang, pulang. Kok nggak jadi belanja? Ntar aja. Itu kayak si Najwa. Lo bayangin ya, jabatan Aruna sekarang semakin tinggi di perusahaan Papa. Dan sekarang, dia memimpin proyek untuk produk baru Papa. Hebat banget kan perempuan itu?
Kan gue udah pernah ngingetin elu, Ran. Wanita itu makin berkuasa di perusahaan bokap lo. Dan lo nggak bisa berbuat apa-apa karena lo nggak ada di sana. Kalau gue jadi elu ya, mendingan gue kerja di perusahaan bapak gue sendiri. Jadi bisa mantau semuanya. Oh, nggak bisa. Gue nggak mau diremehin sama papa. Gue mau buktiin sama mereka kalau pilihan mereka itu semua salah. Ya gimana caranya? Lu kan bukan bagian dari itu perusahaan, lu nggak ada di situ. Itu masalah gampang, Sofa. Yang terpenting adalah sekarang gue harus lebih sukses dari perempuan murahan itu. Ya gimana caranya lu menunjukin lo lebih sukses dari dia? Bisnis lu aja sekarang udah pailit. Kafe lu juga udah tutup, iya kan? Mas, sini. Taruh sini makanannya. Dirapiin semuanya, Mas ya. Gelas-gelasnya juga, piring-piringnya semua ya. Taruh semua. Halo Bu Evi. Halo. Gimana makanannya? Udah oke semua? Udah oke semuanya, pokoknya udah beres. Tapi saya harus cepet-cepet keluar dari sini karena kalau bisa makanan ini nanti saya makan semuanya. Ya udah, nanti coba saya icip-icip makanannya ya. Mah, nggak salah lagi. Baik, Bu Ketua. Bu Dini, kita nggak salah milih ketua yang baru di perkumpulan kita ya kan? Betul sekali, Bu. Biasanya para pengusaha-pengusaha tidak bisa datang ke acara kita ini, Bu. Maklumlah, pengusaha-pengusaha itu kan sibuk dengan urusannya masing-masing dan usaha-usahanya masing-masing. Apalagi ketua kita sebelumnya, dia tidak bisa meluangkan waktu buat acara seperti ini. Tapi Bu Aruna kan beda. Sahabatku yang satu ini memang beda kan, Bu? Udah kelihatan kok. Apalagi ya, sekarang Ibu Aruna ini telah menjabat sebagai wakil direktur operasional di PT Sarah Sardin. Waduh. Itu memang dia selalu punya waktu untuk Nara. Gimana, Bu? Kok bisa seperti itu? Manajemen waktu, Bu Evi. Saya selalu menyempatkan waktu untuk setiap aktivitas Nara. Karena itu pasti sangat berharga buat dia. Semoga orang tua di sini berpikiran seperti itu, saya harapkan. Ya kan, Bu? Semoga ya, Bu. Yuk, silakan. Bang, lampunya gimana? Terang kan? Mas, soundnya gimana? Oke kan? Suaranya bagus nanti. Ini kok sound systemnya udah kepasang sih? Bukannya lo yang ngurus ya? Iya, makanya gue bingung juga kenapa udah kepasang ya. Bu Rania gimana sih? Dari kemarin saya telepon dan minta konfirmasi untuk masalah ini, kenapa ditelepon-telepon nggak bisa ya? Untung ada Bu Aruna yang menyelesaikan segala masalah di sini. Kalau nggak ada, saya nggak tahu lagi gimana ini. Di mana perempuan itu? Ada masalah, Rania? Hobi banget ya ikut campur urusan orang. Acara udah mau dimulai. Aku nggak mau nyari masalah sama kamu, Rania. Aku belum selesai sama kamu. Bahkan aku belum memulainya. Kalau kamu nggak mau malu, kamu ikut aku. Aruna. Apa yang kamu mau, Rania? Apa yang ada di otak kamu? Aruna, aku tuh paling benci sama orang yang suka ikut campur.
Dan aku nggak akan pernah membiarkan penghinaan ini terjadi begitu aja. Aku sama sekali nggak ada maksud buat menghina kamu, Rania. Kalau kamu mau orang lain tidak mencampuri urusan kamu, bertanggung jawablah. Dan harusnya kamu itu bisa mengukur diri kamu. Apa kamu bisa melakukan pekerjaan yang kamu ambil atau tidak? Jangan mengambil pekerjaan kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya. Aruna, kalau bukan karena papa aku, kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu nggak akan dipandang sama siapapun. Kamu itu beda levelnya di bawah aku. Dan kamu adalah perempuan yang licik. Siapa yang licik? Siapa yang licik, Rania? Hanya itu yang bisa kamu katakan. Aku nggak ada waktu buat berdebat sama kamu. Kita bicarakan ini lain waktu. Aku sibuk. Aruna, Rania, lepasin aku, Rania. Aku belum selesai bicara. Tunggu. Sepertinya kamu belum kenal aku ya? Hah? Aku adalah orang yang tidak mau diremehkan. Ngerti? Rania. Dengerin ya. Kamu yang nggak tahu siapa aku. Aku nggak akan pernah ngerasa takut kalau aku ini benar. Pemurahan. Nggak tahu diri kamu. Selamat siang dan selamat datang semuanya. Lomba kali ini adalah untuk menampilkan kreatif dan bakat dari para peserta yang menggunakan bahan plastik dan daur ulang. Mari kita sambut peserta nomor 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Aditya Putri. Aditya Putri ini menggunakan gaun dari bahan-bahan plastik yang sudah didaur ulang. Kreatif banget kan semuanya, lihat dong. Bagus kan? Sarapan, Pak? Iya, Ge. Tiap pagi pasti bikin sarapan. Tuh, sampai rambut Bapak kayak begini, masih aja bikin sarapan. Duduk, Ge. Kayaknya enak, Pak. Ah, ya pasti enak lah. Tapi jangan-jangan kamu udah lupa rasa nasi goreng Bapak. Kamu biasa makan enak, ya kan? Saya belum sarapan, Pak. Rania tadi pagi-pagi sekali udah pergi ke lomba fashion show Cantika. Saya boleh ya, Pak? Ini buat saya aja, Pak ya? Kamu kan bisa sarapan di restoran. Iya, itu punya kamu. Bang, ini punya aku, Bang. Makan aja. Kok? Kamu makan apa? Oh, aku mau ke warung, Pak. Beli telur. Jangan-jangan warungnya jauh. Jauh dari mana sih, Pak? Kan di sebelah ada warung rakyat. Hah? Enggak. Jangan di situ. Jangan di situ. Kenapa sih, Pak? Ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah, Pak. Udah kepepet juga seperti ini. Yaudah ya, aja beli telur. Duduk, Ge. Iya. Kan, Pak. Enak nih, Pak. Ayo. Ayo. Dan selanjutnya, kita masih memiliki 2 peserta lagi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa dia? Kita sambut Cantika Indrajaya Saputra dan Kainara Hanif Indrajaya.
didaur ulang dan dijadikan sebuah gaun yang seperti sekarang ini. Tepuk tangan semuanya. Ini yang desainnya Cantika. Iya Tante, kenapa? Gitu ya? Tapi kok beda ya? Cuman tapi ini lucu juga sih, bagus. Kita panggil peserta selanjutnya, Kainara Indrajaya. Bajunya Nara keren banget. Ini lebih keren dari yang sebelumnya. Kainara Indrajaya ini menggunakan gaun yang terbuat dari plastik yang sudah didaur ulang. Sangat-sangat kreatif teman-teman. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Itu desain gue cantik kan? Lo nuduh gue? Lo gak nuduh. Ternyata. Sama kan? Kayak lo udah merebut posisi Indrajaya di kampus ini. Gis, Ngapain lu sini? Mau ngajak berantem lagi? oh enggak. Gue mau beli telur kok, boleh nggak? Ya, soalnya kan kemarin Udah, nggak usah dibahas lagi yang kemarin. Karena yang terpenting itu hari ini, Neja. Neja. Hah? Ini berapa kilo telurnya? Berapa kilo? Enggak. Aku cuma mau beli sebutir kok. 1 butir. Udah 4 aja deh biar goceng. Ya udah deh 4 deh. Ya udah traktir dulu ya. Ada. Ini, uangnya, Mbak. Makasih ya. Mbak, beli teh sama telur dong. Oh ya. Gis, tolong dong, ini ada beli. Ini tolongin dong. Ya. Bu beli apaan? Teh sama telur. Teh sama telur berapa? 1 kilo, Bang. 1 kilo. Bentar ya. Iya. Di situ ya, Gis ya. Ala, gimana warungnya? Rame kan? Rame sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku senang dengarnya. Banyak ya, Bang? Oh iya, sama-sama. Mbak, kamu nanti malam ada acara nggak? Malam belum ada sih, Ja. Oh ya udah, nanti kalau kamu pengen jalan-jalan, kasih tahu aku ya. Ya, ntar aku kabarin ya. Dan inilah saatnya pengumuman lomba fashion show dengan bahan daur ulang. Nara cantik sekali ya. Saya harap dia yang menang. Saya serahkan semua keputusannya kepada juri, Bu. Mereka sudah melakukan yang terbaik.
juara 3 dengan nilai 235. Aditya Putri. Dan untuk juara kedua dengan nilai 270 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapakah pemenangnya? Pada penasaran kan? Cantika Indrajaya Saputra. Kan cantik seharusnya 1 ya. Mati gue. Dan inilah yang dinanti-nanti juara pertama dengan nilai 300 jatuh kepada Kainara Hanif Indrajaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mohon kepada Ibu Rektor Universitas Dwi Warna untuk memberikan hadiah. Selamat ya, kamu hebat. Makasih, Bu. Kainara, apa inspirasi kamu dalam menggunakan gaun ini? Dalam membuat gaun ini saya menggunakan bahan plastik karena bahan plastik itu tidak mudah rusak, tidak mudah terurai, dan cukup mahal. Sorry, nggak biasa pakai high heels. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nara, selamat ya. Makasih ya. Ya udah, aku ke Bunda dulu ya. Ya. Sampai habis. Dia kemana? Gini hari udah habis, belum pulang-pulang juga beli telur. Jangan-jangan belinya ke Bandung nih. Mungkin sekalian minta digorengin kali telurnya sama Lala, Pak. Ah, jangan meledek, gak baik. Bisa telat kerja kalau begini. Lagi banyak masalah ya, Bang? Yang namanya udah berkeluarga udah pasti ada masalah. Udah masih kecil nggak usah tahu deh.
sih? Hah? Cengenges sama perempuan model begini. Kamu juga apa-apaan? Perempuan. Apa-apaan kamu? Pulang yuk. Apa? Dia apa? Apaan kamu? Lama-lama, kamu sengaja ya? Sengaja kamu? Hah? Ngajak dia ngobrol? Ngajak anak saya ngobrol sengaja biar telat kerjanya, terus nanti dipecat. Miskin lagi, susah lagi begitu. Tapi bukan aku yang ngajak ngobrolnya, Pak. Kenyataannya begitu. Bagaimana kamu? Alah, kamu sama aja perempuan semua sama. Ngejebak laki-laki biar susah. Pak Semi. Apa? Kalau ngomong itu jangan asal jeplak kayak gitu dong, Pak. Emang kenyataannya kayak begitu dia nih. Udah pulang aja, Pak. Pergi. Pak, pulang yuk. Ayo pulang yuk. Dia bener-bener kecil masalahnya. Gue benci. Kenapa sih gue harus kalah? Apa kalian semua? Ini semua tuh gara-gara kalian, tau gak? Kalian tuh gak becus banget sih gitu doang. Kenapa sih gue harus ngikutin desain yang kalian kasih? Tapi kan itu lo yang nyuruhnya orang cantik. Iya. Bener kan? Apa kalian bilang kan? Kalian nyalain gue. Kalian. Kalian semua yang bilang desain itu bagus. Tapi sekarang apa? Gue yang kalah. Maaf cantik. Baby! Baby. Gue benci ya sama kalian semua. Gue gak mau ngeliat muka kalian semua. Cantik! Kemana? Tuh kan gara baby sama Sabrina sih. Iren sih. Iren? Mana dong baby nih? Iya, halo. Selamat siang, Pak. Pak Irgi Saputra. Iya, saya sendiri. Pak, kami sudah menyiapkan rumah sewa dan Bapak bisa tempati sekarang. Oh, iya. Baik. Oh ya, Pak. Jangan lupa tolong siapkan dokumen dan Bapak bisa bayarkan besok segera. Oke, terima kasih banyak. Besok saya akan selesaikan dokumen dan juga pembayarannya, ya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Gara-gara Nara tau gak? Jadi kalah. Ah! Cantika. Apa? Lo mau pamer kalau menang, kan? Kalau gitu selamat. Gue cuma mau nanya. Kenapa sih lo ambil desain gue? Nara, gue kan udah bilang sama lo, gue gak tahu apa-apa soal itu. Kenapa sih lo nuduh gue? Karena gue yakin banget itu desain gue. Gue yang ngedesain itu dan gue sangat amat ingat desain itu. Ada apa ini? Mah, Nara tuh mah nuduh cantik nyuri desainnya. Kamu ini siapa ya? Berani-berani sekali kamu menuduh anak saya. Bukan gitu Karania, aku tuh Diam kamu.
Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mempermalukan Cantika. Kamu ini hanya seorang anak yang dipungut sama papa. Kalau kamu ada masalah sama anak aku, bicara sama aku. Kenapa? Kamu keberatan kalau aku mendidik anak kamu? Kalau gitu didik anak kamu yang benar ya. Dan kasih tahu sama dia. Jangan menuduh orang sembarangan. Gak baik itu. Anak aku tidak pernah berbohong, Nadia. Terus yang bermasalah anak aku? Iya. Ibunya juga bermasalah kayak gini. Ada apa ini Bu Rania dan Bu Aruna? Kalau memang ada masalah dengan anak-anak, kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak usah bikin keributan seperti ini. Bu, harusnya ibu sampaikan sama mereka berdua, bukan sama saya. Karena mereka berdua itu menuduh anak saya tidak pada tempatnya. Apa tuduhan Nara sama Cantika? Kalau boleh saya tahu. Dia menuduh anak saya mencuri desain. Apa itu betul? Nara, apa kamu ada buktinya? Apa betul Bu Rania? Ini ada buktinya. Saya videoin ini waktu Baby sama Sabrina lagi nyuri desainnya Nara, Bu. Terus desainnya dikasih ke Cantika, Bu. Makasih, Fanya. Sama-sama, Nara. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Semoga aja masalah ini tidak berkepanjangan. Ma, Cantika minta maaf ya, Ma. Cantika kalah. Cantika udah bikin masalah. Apalagi Cantika udah bikin Mama malu. Cantika, sebenarnya Mama itu tidak menonton full video itu. Tapi Mama mau tahu yang sebenarnya. Apa betul kamu mencuri desainnya Nara? Iya, Ma. Itu semua benar. Tapi Cantika nggak ngerencanain semua itu, Ma. Kata teman-teman Cantika, desainnya Nara itu lebih bagus. Makanya Cantika nyuruh mereka buat ngambil desainnya Nara. Kalau kamu yakin menang, kenapa kamu ngelakuin itu? Mama pun Cantika, Ma. Cantika benar-benar minta maaf banget sama Mama. Kenapa kamu minta maaf sama Mama? Mama tidak mempermasalahkan kamu mencuri desainnya Nara. Karena Nara juga sudah mencuri banyak dari kita.
Tapi kan Mama juga berharapnya kamu menjadi nomor 1. Kamu menjadi pemenangnya. Tapi kompetisi belum berakhir. Setelah melihat apa yang mereka lakukan di kehidupan kita, hanya ada satu jalan untuk kita hidup damai lagi. Kita harus menghilangkan mereka dari kehidupan kita. Selamanya. Cantika, lain kali kamu pastikan rencana kamu tidak ketahuan dengan siapa. Ngerti kan? Iya, Ma. Maafin Cantika ya, Ma. Rani ya? Cantika, kamu kenapa? Itu loh, anak perempuan hina itu menghina dan mempermalukan Cantika. Ini ada apa lagi sih? Hah? Aku nggak akan membiarkan anak aku dipermalukan di depan umum. Nggak akan. Rania, tolong kamu jangan emosi seperti ini. Jangan cari masalah, ya? Kamu itu harusnya ngomong kayak begini sama mereka, bukan sama aku dong. Udah, cukup. Orang mereka yang cari masalah. Cukup. Kamu harus tahu itu. Cukup. Aku bilang cukup. Cantika, Papa tidak tahu apa yang terjadi, ya. Tapi Papa minta sama kamu, tolong kamu tenangkan diri kamu, ya. Udah, sekarang sebaiknya kamu istirahat. Oke, sayang? Iya. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kamu ngira aku ribut sama Aruna? Emang iya? Aku ribut sama Aruna karena aku membela anak kita. Aku bukan mau membahas masalah itu. Aku nggak mengerti apa yang ada di dalam pikiran kamu itu. Hah? Kamu pakai uang tabungan kita. Iya. Buat acara itu. Aku udah bilang jangan. Aku nggak mau ribut ya. Capek. Kamu pikir aku juga nggak capek ribut sama kamu? Hah? Aku capek seperti ini sama kamu terus, tau? Ya udah, oke. Aku minta maaf kalau kayak gitu. Maaf kamu bilang? Kamu pikir maaf bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini? Hah? Kalau Cantika sampai tahu apa yang terjadi, apa dia bisa menerima? Lain kali sebelum bertindak, pikir dulu. Gimana sih kamu? Hadirin sekalian, kita sambut pemenang fashion show Daur Ulang 2020. Kinara Hanif Indrajaya. Selamat ya, Nona Kinara, Anda luar biasa hebat. Terima kasih, Tuan Ali. Ini buat Om Ali. Yang Om bilang bener kan? Kalau misalkan kamu percaya diri, kamu bisa ngatasin semuanya. Selamat ya, Non.
Makasih, Bibi. Papa bangga sama kamu. Makasih, Papa. Bunda, maafin Nara ya, Bun. Gara-gara Nara, Bunda jadi berantem sama Karania. Kamu gak perlu minta maaf, sayang. Gak ada yang perlu dimaafin. Harusnya Bunda yang minta maaf karena Bunda udah berantem sama Karania di depan kamu. Sebentar. Ini ada apa? Kok kamu berantem lagi sama Rania? Maaf, Mas. Bukannya aku mau ikut campur. Tadi Cantika sama Nara berantem lagi. Dan Rania jadi ikut-ikutan. Enggak, masih nggak ngerti. Si Rania bikin masalah lagi? Dia ngapain? Cantika mencuri desainnya Nara. Dia nyuri desain kamu? Sebenarnya aku tuh nggak mau Mas ngeladenin mereka. Tapi Nara terpojok banget. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku juga nggak tahu gimana aku bisa baikan sama Rania atau enggak. Aruna. Mas, aku tahu kamu itu masih berharap aku baikan sama Rania. Nara, lebih baik kamu jauhi dulu Cantika untuk sementara waktu ya. Sampai Bunda benar-benar menyelesaikan masalah dengan Karania. Iya, Bunda. Udah, begini aja. Biar Papa yang bicara sama Rania. Gak perlu, Mas. Aku nggak mau masalah ini menjadi semakin runyam. Sekarang kita tidak bisa mendapatkan kontrakan rumah. Kita tidak punya uang. Udahlah sayang, kita kan udah ngebahas itu. Iya, seharusnya kamu tuh ingat ya. Uangnya sudah kamu pakai untuk acara itu. Sekarang kita tidak punya uang untuk menyewa rumah. Aku udah bilang sama kamu, jangan dipakai. Kamu kenapa gak ngomong sama aku sih? Aku kan pasti bantuin sama kamu. Ya, kamu tuh seharusnya mikir dong. Rumah kita akan diambil sama orang lain. Dan kita tidak bisa melakukan apapun. Kamu mau anak dan istri kamu dikasihanin pada saat acara fashion show itu? Rania, kamu ngerti gak sih? Hah? Masalahnya sekarang, rumah kita akan disita. Kalau kita tidak punya rumah, kita akan terlantar. Kamu tuh terlalu mementingkan harga diri kamu, tau gak? Coba dong kamu tuh tahan. Hah? Bisa nggak sih mikirin keluarga kita? Gak usah menghabiskan uang seperti itu. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ya? Kamu tuh gak pernah tahu apa yang aku lakukan untuk anak kita. Ya, aku tidak tahu. Harga diri, nama baik, hanya itu yang penting bagi kamu. Kamu tahu kekurangan kamu apa? Kesalahan kamu apa? Kamu terlalu memanjakan anak kita. Menghamburkan uang, terlalu royal. Sekarang kita dalam masalah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa kehilangan semuanya, Rania. Oke, aku akan melakukan sesuatu. Apa? Apa? Apa yang mau kamu lakukan? Bilang sama aku sekarang. Aku akan mencari jalan keluarnya. Oke, kamu cari jalan keluarnya. Tapi yang terpenting sekarang, aku minta sama kamu ya, setiap rupiah yang keluar, kamu laporkan ke aku. Ya, ingat itu. Apa maksud kamu? Kamu melarang aku untuk pakai uang aku
sendiri. Uang kita. Ini semua uang kita, Rania. Tabungan kita, tolong. Ingat kondisi kita sekarang seperti apa. Kita sudah tidak punya apa-apa. Ma. Ma, kita jatuh miskin ya, Ma. Sayang, enggak. Kita nggak miskin tuh, Nak. Kita cuma kekurangan uang sedikit aja. Ya, kamu tenang aja. Ma, terus kuliah Cantika gimana? Biaya kampus di Warna itu nggak murah, Ma. Kalau Cantika berhenti kuliah, Cantika harus ngomong apa sama temen-temen? Tenang, sayang. Nggak ada yang berubah kok. Percaya sama Mama. Semua sudah berubah. Kita harus jujur. Ya. Sudah saatnya sekarang Cantika tahu masalah kita. Harus. Cantika. Kafe Mama dan Papa sudah tutup. Dan sekarang kondisinya, rumah kita akan diambil orang lain. Kita akan keluar dari rumah. Mama dan Papa punya utang, kami harus melunasinya. Jadi Papa harap kamu mengerti, ya, dengan kondisi kita. Papa minta kamu bersabar, ya. Cantika. Nara, tur. Apa? Iya, Pak. Kamu itu nggak pernah dengar apa kata Papa. Enggak kok, Pak. Tadi aku udah belajar bolak-balik. Terus aku boring. Terus? Ya terus ini deh. Maaf ya, Pak. Ma, kenapa bisa kayak gini sih, Ma? Sabar ya, sayang. Kita nggak akan selamanya seperti ini. Mama yakin kita akan cepat melewati masalah ini. Ingat, kita adalah keluarga Indrajaya. Indrajaya tidak akan ada yang pernah mengalahkan. Jadi Mama harap
kamu bisa jauh lebih kuat karena masalah ini. Kamu bisa kan lakuin itu buat Mama? Iya, Ma. Nggak usah dipikirin ya, sayang. Mama sama Papa juga lagi cari solusinya untuk bisa melalui semua masalah ini buat kamu. Aku dengar kafe kamu tutup, Ran. Kamu ada masalah sama bank ya? Masalah? Kamu lupa ya? Kamu lagi ngomong sama siapa? Aku ini Rania Indrajaya. Aku tuh orang yang gak pernah menyerah. Dan aku udah selesain semuanya kok sama Bang. Sekarang rencana aku sama suamiku, kita udah sepakat untuk menutupi kafe. Terus kita juga mau buka event management gitu. Wah, bagus. Sama tuh kayak suami aku. Oh iya, suami kamu di situ juga? Iya, udah lama juga bikin event gitu. Oh, bisa dong kalau gitu aku belajar sama suami kamu. Boleh aja sih, Ran. Kebetulan suami aku baru naik jabatan jadi kepala operasional. Wow, kalau gitu coba dong kamu minta suami kamu barangkali bisa ngasih kerjaan sama aku di perusahaannya. Bisa aja, Ran. Cuman kamu jadi supervisor aja dulu, bantu-bantu eventnya. Supervisor? Hello, kamu belum tahu. Aku ini kan Rania Indrajaya. Tahu kan kekayaannya gimana? Masa jadi supervisor doang? Rania. Kamu memang Indrajaya, Rania. Tapi kamu gak ada pengalaman kerja. Kalau kamu mau pekerjaan itu, kamu harus memulainya dari bawah, dari nol. Sorry Rania. Daging kalengan, daging sosis, dan juga daging kornet. Itu hanya beberapa pilihan yang akan dikeluarkan oleh PT Sahara Sarden. Dengan produk ini, kita bisa bersaing dengan beberapa macam produk. Dan kita juga bisa bersaing dengan makanan kaleng lainnya. Kita bisa jual lebih murah untuk orang-orang yang tidak mampu membeli makanan enak dan juga yang mahal. Apa rencana kamu tentang marketing dengan produk baru kita? Kalau saya rasa kita lebih baik mendistributorkan barang ini ke berbagai wilayah di Indonesia, Bu. Karena target kita itu adalah pasar-pasar di provinsi. Provinsi? Bukankah lebih baik kalau produk baru kita ini didistribusikan di Jakarta dulu? Dan kalau penjualan di sini menjadi meningkat, barulah kita ke provinsi-provinsi. Saya tahu resikonya, Bu. Tapi rata-rata konsumen kita itu berasal dari provinsi-provinsi. Jadi, kenapa kita harus mengabaikan hal tersebut? Bukankah Sahara Sarden itu harus melayani pembeli? Menurut saya, pemasaran nasional ini belum masuk. Terlalu berisiko. Saya tahu kalian itu semua mempunyai kekhawatiran. Tapi saya yakin produk ini bakalan terjual. Ya, saya juga pernah hidup miskin. Dan ibu saya juga pernah membeli produk Sahara Sarden. Selain murah, ini juga enak. Dan karena itu, Sahara Sarden menjadi nomor 1. Pengeluaran itu sangat penting untuk orang yang tidak mampu, apalagi orang yang miskin. Ya, saya rasa beberapa pun rupiah yang akan mereka keluarkan. Asal produk ini murah dan enak, pasti mereka akan tetap membeli. Saya mengagumi keyakinan dan kepercayaan kamu tentang produk baru ini. Tapi di posisi yang sekarang ini, kita tidak terlalu mengambil risiko. Bagaimana kalau produk ini tidak laku? Saya yakin itu tidak akan terjadi. Saya akan mempertaruhkan jabatan saya kalau sampai 1/4 bulan kita tidak sesuai target penjualan. Saya siap digantikan oleh orang lain.
lo nungguin perhiasan gue yang mau dijual kan? Lo lihat deh. Seriusan, Ran? Yalah. Keadaan lu seburuk ini apa? Ya gimana lagi? Ya lo pilih aja mana yang bisa dijual. Gue udah gak butuh itu semua. Mau banget beli perhiasan lo. Perhiasan lo kan bagus-bagus. Tapi yang lo tahu sendiri. Semua transaksi gue kan pasti dicek sama laki gue. Yang ada ntar malah makin masalah lagi. Ya udah, maksudnya lo pilih aja yang kira-kira lo bisa beli yang mana, yang lo sanggup. Nanti sisanya lo bantuin gue dong buat jualin lagi ke teman-teman yang lainnya. Ya, bisa lah Sof. Lumayan lo bantu-bantuin gue. Biar gue bisa bayar cicilan utang. Pusing gue dimarahin tuh sama Irgi. Terus kalau misalnya nggak cukup, dananya gimana? Ya kepaksa gue kerja lah. Hah? Seorang Rania Indrajaya kerja? Hey! Lo kan udah bertahun-tahun ngejalanin bisnis, terus lo mau kerja kantoran. Mana sama, beda. Yang ada lo gak betah kali. Ayolah, cuma kerja kantoran doang, gampang kali. Kan tau Rania Indrajaya lulusan sekolah termahal dan terbaik di Indonesia. Belum aja lo jalanin kantoran. Gampang lah, itu hal kecil buat gue. Lihat aja, lo belum tahu gue. Udah kenal gue lama kan? Pernah gue nyerah. Bang, aku udah ngomong bang sama teman aku yang kerja di pabrik itu. Nah, teman aku sih, mereka lagi buka lowongan kerja. Tapi ya gitu bang, harus dari bawah. Iya bang, ngerti. Kasih. Ya bang. Kenapa bang nggak minta tolong sama papanya Karania aja bang? Ya abang nggak bisa bilang. Sudahlah, abang masih bisa menafkahi keluarga abang sendiri. Kalian nggak usah khawatir. Bapak. Pak. Tumben, dapat. Oh, cuma lagi main aja kok Bapak. Oh iya, Pak. Bapak masih ingat gak Pak soal bisnis yang pernah Bapak bilang? Kita mulai sekarang aja Pak ya. Aku bisa ngurus perizinannya, aku bisa nyari lokasi yang pas. Wah, kalau itu sih nggak bisa lagi. Nggak bisa kalau bisnis kayak begitu sih. Bapak sama adik-adik kamu juga bisa ngerjain. Kamu fokus aja bisnis kamu sama Rania, ya. Fokus aja, tenang aja, itu juga Bapak aja ngerjain ya. Kasih tahu aja kali bang yang sebenarnya ke bapak. Tahu apa nih? Apa Ki? Sebenarnya aku lagi ada masalah di kafe Pak. Apa? Kafe Pilot Pak. Aku terpaksa tutup. Terus buat kebutuhan sehari-hari rumah tangga kamu gimana sekarang? Aku masih ada simpanan Pak. Dan sekarang aku lagi berusaha mencari kerja. Ya makanya itu Pak yang tadi aku bilangin soal bisnis Pak. Kalau kita jalanin sekarang, mungkin kita bisa mendapatkan untung yang besar Pak. Nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu. Kamu kan tahu sendiri. Gaya hidup keluarga kamu itu gaya hidup mewah. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu nggak ngomong aja sama mertua kamu? Bapaknya Rania, Hanif Indrajaya, ngomong. Ya Pak, aku nggak bisa melakukan itu Pak. Apanya yang nggak bisa? Apanya yang nggak bisa, Gi? Aduh. Itu kalian kamu sama Rania, ego kamu tuh simpen. Taro egonya, ngomong sama mertua kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa menghidupi rumah tangga kamu. Bapak yakin. Ngomong. Apa nih akibatnya? Panas Pak.
Kenapa Cantika? Gue mau nanya sesuatu. Lo kan deket sama Nara. Lo kasih tahu ke Nara gak tentang fashion show itu? Kasih tahu apa? Kalau lo ngambil desainnya dia. Gue nggak perlu kasih tahu Nara. Itu bukan berarti gue bela lu ya. Cuman itu bukan urusan gue aja. Lagian lo ngapain sih ngambil desainnya dia? Gue gak ngambil apa-apa, Al. Itu semua salah baby. Dia yang ngasih desainnya ke gue. Tapi lo tetap aja kan pakai desainnya. Melawan Nara bukan berarti bisa buat lo di atas dia. Nara itu orangnya ramah, pengertian banget. Dia pindah ke kampus ini bukan berarti dia mau saingan sama lo. Gue kasih tau lo satu hal. Kalau lo kasih dia satu kesempatan, gue yakin kalian bisa jadi teman yang baik. Al. Aruna, selamat ya. Kamu tuh berhasil buat mereka semua kagum tau gak sama kamu. Tapi kelihatannya Bu Munijaya tuh nggak setuju banget sama presentasi aku, kayak kurang tertarik gitu, Din. Tapi kayaknya dia nggak terkesan sama prestasi aku. Bu Wijaya wakil presiden keuangan. Aduh, hampir nggak mungkin deh untuk bisa dapat persetujuan dari dia. Kenapa, Din? Dia sahabat Ibu Sahara. Yang aku denger sih, dia berhutang budi sama Bu Sahara karena waktu suaminya sakit, Bu Sahara tuh yang bayar biaya rumah sakitnya. Dan dia salah satu orang yang kecewa karena bukan Rania yang ngejalanin perusahaan ini. Terus dia nyalain aku? Iya, mungkin. Udahlah, Din, gak usah khawatir. Selama aku kerja baik banget di kantor ini, kenapa harus dikhawatirin? Aku kan udah berusaha. Ini aku suka dari kamu. Aku cuma berharap kalau mereka tuh nggak ngejatuhin kamu dengan cara yang curang, tau nggak? Aku nggak akan biarin mereka ngelakuin hal itu, Din. Nggak akan ada orang yang bisa menjatuhkan seseorang yang sudah bekerja dengan baik. Mereka bisa melakukan apapun, tapi kinerja aku akan menunjukkan yang terbaik. Ya, kamu tahu kan, orang seperti mereka itu nggak akan nyari cara apapun buat ngejatuhin kamu. Aku cuma nggak mau itu terjadi sama kamu. Udah, nggak usah khawatir. Dengerin apa lagi sih? Kan gue udah bilang sama lo, gue nggak ngelakuin apa-apa. Fatma, lu makan mulu. Gimana gak gendut coba lu? Lo mau? Gak. Gue lagi sakit gigi, Fatma. Kan gue udah bilang sama lo, baby yang salah. Lo harus percaya sama gue. Alamat Cantika tuh, Nat. Mau baby yang salah, lu yang salah, Nara yang salah, itu bukan urusan gue lagi. Terus kenapa kalau Al sama Cantika? Emang lu nggak cemburu ya? Enggak. Gue bingung deh sama Cantika. Kenapa? Dia tuh demen banget gangguin lo. Kemarin desain lo dicuri. Sekarang si Al diambil. Nggak kenapa kok. Jalan lagi yuk. Gue gak di pihak siapa-siapa sekarang. Ya? Please. Sayang. Ada apa? Aku udah dapat uang untuk ganti uang yang aku pakai. Dan aku juga udah bisa bayar beberapa persen utang kita. Dari mana kamu dapatkan uang? Aku jual perhiasan aku. Rania, kamu gak perlu ngelakuin itu. Nggak apa-apa, sayang. Saat ini
Yang terpenting adalah Cantika. Dan juga kamu, suami aku. Tunggu. Kamu bersikap manis seperti ini pasti ada sesuatu. Ngelakuin apa kamu? Ya enggak sayang, kamu kok gitu sih ngomongnya? Sayang, gimana kerjaan kamu? Soal kerjaan aku? Ya. Ya aku udah berusaha mencari pekerjaan, tapi aku belum bisa mendapatkan. Kamu tahu sendiri kan, aku sudah tidak muda lagi. Di usia aku yang sekarang ini, sangat sulit. Sabar ya. Aku yakin kamu bentar lagi juga dapat kerjaan. Oke? Oh iya, ngomongin kerjaan, aku juga lagi cari kerjaan, sayang. Kamu nggak perlu ngelakuin itu tuh. Itu tugas aku, biar aku saja. Nggak apa-apa, aku mau bantu. Aku yakin kalau misalnya kita berdua kerjasama, keadaan kita akan cepat normal lagi. Kehidupan kita juga bisa jauh lebih layak lagi. Makasih ya. Iya, sayang. Maafin kalau aku ngecewain kamu. Kamu nggak pernah ngecewain aku. Lagi ada masalah? Enggak. Kenapa emangnya? Gambar kamu nggak kelar-kelar. Masalah sama Cantika ya? Enggak, kamu so tahu. Kok so tahu? Oh, Om tahu nih. Dari kusut-kusutnya muka kamu ini, emang kamu bisa mikirin Al bukan Cantika, ya kan? Si Om ini so tahu. Udah deh, keluar gue. Keluar. Apa? Keluar. Kenapa suruh keluar? Om so tahu abisnya. Yaudah Om keluar. Tapi Om kasih tahu sama Nara, kalau sampai Al ngapa-ngapain kamu, Om bakal pasang badan buat kamu. Iya, udah iya, tapi Om keluar. Om keluar. Iya, nggak usah didorong. Permisi. Ya. Hai Om. Cantika? Iya Om. Masih ingat sama Cantika? Ingat lah, bukan cucunya Hanif. Oh iya Om, ada Alnya nggak? Al? Al? Ya Pak. Udah Om tinggal ya, suruh masuk. Iya, Pak. Cantika, lu ngapain di sini? Emangnya gue nggak boleh kesini? Ya enggak sih, bingung aja. Lagian lu sama siapa kesini? Gue sendiri Al. Gue kabur dari rumah. Ngaco lu. Lah gue serius. Oh ya, gue boleh gak di sini dulu? Soalnya gue bingung mau kemana.
Cantika belum nelfon aku. Biasanya jam segini dia minta jemput. Ini belum telepon juga. Kamu udah telepon dia belum? Aku udah telepon dari tadi nggak diangkat angkat. Gimana ya? Ya udah kalau gitu aku jemput dia, ya. Aku ikut sayang. Kamu ikut? Ikut. Udah, ayo. Pak, kenapa ditutup? Iya nih Pak, soalnya anak aku sudah pada pulang Pak. Pulang? Iya. Bapak lihat tidak anak saya Cantika? Cantika? Nggak lihat Pak. Mungkin udah pulang Pak. Baik, terima kasih ya. Kalau begitu permisi Pak ya. Aduh sayang, Cantika di mana sayang? Mana lagi sih dia? Sepertinya aku tahu di mana ada Cantika. Maksud kamu apa? Ikutin aku sayang. Di mana? Cantika! 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 Rania, ya Allah baru datang, Nan. Bebe, Cantika di mana, Be? Hah? Cantika di mana? Non Cantika nggak ada di sini, Non. Terus Papa di mana? Papa Non. Di mana? Cepetan. Ini kenapa? Hah? Papa! Pa, Cantika di mana, Pa? Hah? Di mana anak aku? Cantika nggak ada di sini. Di mana anak aku? Hah? Aku cari-cari nggak ada. Di kampusnya pun nggak ada. Katanya handphonenya juga nggak aktif. Di mana sekarang? Rania, Cantika nggak ada di sini. Diam kamu. Aku nggak bicara sama kamu ya. Jangan ikut campur.